Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, semoga Anda pun juga dalam keadaan sehat ya. Seperti saya Fitriana Ayu, pagi hari ini pun juga senang bisa kembali menyapa Anda di program Dialog Fajar. Anda pun juga yang sudah dalam perjalanan mungkin mau balik ke dalam kota atau mau balik ke asalnya untuk kembali melanjutkan kehidupan alias bekerja. Semoga juga selalu diberi semangat dan juga sehat. Yang masih bekerja, alhamdulillah. Seperti kami pun juga di sini juga selalu diberi semangat dan juga kesehatan. Seperti etos kerja dalam pandangan Islam itu yang seperti apa sih? Kita perdalam ya diskusi pagi hari ini bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Doa bersama ya. Iya, Doa kita betul, bersama. betul. Tapi kadang itu ngomongnya semangat itu hanya di bibir Ustadz. Untuk melakukannya itu kayaknya agak berat, apalagi sesudah libur panjang Lebaran. Nah, etos kerja dalam pandangan Islam itu yang seperti apa sih Ustadz Umar Jaini? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya kawan, ini kok tepat sekali ya bincang kita pagi hari ini, yaitu bagaimana membangun etos kerja dalam pandangan Islam. Dan ini untuk memberikan semangat baru kepada kita, bagaimana agar kita bekerja semangat, tidak kena lelah, tetapi itu bernilai ibadah. Nah, ini yang terpenting. Jadi etos itu kan semangat Mbak Ayu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu, dalam kamus besarnya itu kan disebutkan semangat kerja yang menjadi ciri khas seseorang atau masyarakat satu kelompok. Nah, bagaimana kita agar menjadi ciri ya? Orang Islam itu kerjanya tangguh-tangguh. Nah, gitu. Gimana kalau berhubungan dengan orang Islam itu? Itu bukan sebaliknya. Misalnya bekerja di mana begitu ya? Orang Islam iki angel aturan iki. Jangan sampai terjadi begitu. Tapi justru sebaliknya, kalau dengan orang yang bekerja dengan orang Muslim, orang yang taat beribadah, itu justru dia cirinya bekerjanya semangat, bekerjanya luar biasa. Ya, dia punya etos kerja yang tinggi. Nah, dengan etos kerja yang tinggi itu akan mendorong menghasilkan produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi, serta dia konsisten di dalam pekerjaannya itu. Ini penting kawan. Dengan etos kerja seorang Muslim yang tinggi akan berpengaruh pada dirinya, pada keluarganya, dan terhadap bangsanya. Nah, ini kawan penting, walaupun ini jarang-jarang kita bahas ya. Yang sering kita bahas itu biasanya tentang hal-hal ibadah yang mahdoh khusus. Tetapi sungguhnya pada hal bekerja itu dalam Islam punya nilai yang tinggi, yang itu bisa mengubah kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Muslim khususnya. Karena memang Islam itu adalah agama yang sempurna. Di samping dia berbicara hal-hal yang kecil-kecil, mulai dari bagaimana cara tidur, bangun tidur, bagaimana membersihkan dirinya, membersihkan lingkungannya. Islam juga berbicara, mengajarkan bagaimana tata cara atau semangat untuk bekerja. Karena bekerja itu dalam Islam termasuk amanah. Bekerja itu adalah amanah. Jadi kawan, fahami betul bahwa bekerja ini sesungguhnya amanah manusia di muka bumi ini. Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Dalam ayat yang lain, inni ja'ilung fil ardi khalifah. Yang tadi artinya,
Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Jadi kawan, khalifah itu diartikan sebagai pemimpin, penguasa, atau diartikan juga sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah tugasnya adalah untuk mengelola alam raya ini. Nah, mengelola alam raya dengan segala macam isinya, ya manusianya, ya sumber daya alamnya. Untuk apa? Untuk dikerjakan kemakmuran bersama. Itu artinya tugas manusia itu ya bekerja tadi itu. Mengerjakan apa? Sesuai dengan disiplin masing-masing. Karena kebutuhan manusia kan banyak sekali. Kalau dulu abad-abad lalu gitu kan, kebutuhan manusia mungkin cuma makan dan minum saja ya. Papan, sandang, papan gitu saja. Tapi semakin berkembang peradaban manusia, semakin berkembang pula kebutuhan manusia. Nah kawan, maka manusia hakikatnya adalah untuk diturunkan di muka bumi ini untuk mengelola alam raya. Mengelola alam raya itu artinya manusia diamanahi untuk bekerja sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan spesifikasi yang dipilihnya. Nah, itulah kawan, maka apapun pekerjaan yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah amanah. Karena amanah, maka harus dilakukan dengan sebaik mungkin, dengan sejujur-jujurnya, karena namanya amanah akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping tentu saja secara manusiawinya akan dipertanggungjawabkan kepada diri sendirinya, dipertanggungjawabkan kepada orang yang memberi amanah itu. Nah, berikutnya kawan, dalam pandangan Islam, bekerja itu adalah meninggikan derajat. Jadi kembali, setelah kita pelajari bagaimana sih ajaran Islam tentang bekerja itu, nah tujuannya dengan apa-apa yang kita diskusikan ini nanti dalam ayat-ayat Al-Quran akan menumbuhkan semangat kerja, akan menumbuhkan etos kerja yang tinggi. Dengan etos kerja yang tinggi setiap kita, umat Islam ini, maka sekali lagi akan mengubah kehidupan bangsa ini. Masya Allah. Itu tujuan akhirnya. Jadi yang kedua, bekerja adalah untuk meninggikan derajat manusia. Itu tercantum dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dzakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Nah, jadi kawan, bekerja itu tentu berbeda dengan orang yang tidak bekerja. Betul. Orang yang tidak bekerja, ya derajatnya tidak diangkat oleh Allah. Tapi orang-orang yang bekerja akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tentu ada syarat-syarat agar supaya pekerjaan itu mengangkat derajat kita. Ilmunya semakin banyak, maka akan semakin bermanfaat hidupnya. Semakin bermanfaat hidupnya, maka peluang-peluang pekerjaan akan semakin banyak pula. Nah, jadi kawan, fahami bahwa orang-orang yang memiliki pekerjaan, semangat bekerja itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak punya giroh, tidak punya etos semangat bekerja, maka derajatnya ya begitu-begitu saja ya. Saya tidak menyebutkan rendah, kira-kira tidak begitu, tapi ya begitu-begitu saja. Inilah Islam mengajarkan kepada kita. Maka bagi mereka yang punya semangat etos kerja tinggi, kemudian ditambah dengan syarat-syarat tadi itu, kedisiplinannya, kejujurannya, ilmunya, maka Allah akan mengangkat derajat mereka karena pekerjaannya itu. Ya, itulah kawan, sekali lagi saya ulangi lagi berkali-kali bahwa bagi kita bekerja ini adalah dalam rangka untuk
mengangkat derajat diri kita, juga akan mengangkat derajat masyarakat kita, masyarakat muslim tentu saja, sebagai mayoritas bangsa ini, maka sekaligus juga akan mengangkat derajat bangsa. Jadi kalau bangsa Indonesia, umat Islamnya punya semangat tinggi bekerja, dengan ditambah ilmu-ilmunya, maka ya ada korelasi, ada hubungan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan bangsa ini. Tapi kalau umat Islam lemah, cuman tanda petik itu pasrah saja, tidak punya semangat kerja tinggi, maka bangsa ini juga akan menjadi bangsa yang lemah. Karena apa? Karena kebetulan Allah memberikan karunia besar terhadap bangsa ini, mayoritas umat Islam. Jadi maka umat Islam harus menjadi pioner, harus menjadi contoh yang baik, pekerja-pekerja yang keras, pekerja-pekerja yang tangguh, dengan dasar tadi itu semuanya karena Allah. Maka kalau itu yang terjadi, sekali lagi bangsa ini akan mengubah, dirinya juga berubah untuk derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena bekerja itu dalam Al-Quran juga disebutkan untuk mengubah nasib. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Surat Al-Qasas ayat ke-77. Jadi kawan, memang di dunia ini sementara. Tujuan akhirnya itu di akhirat. Kita raih akhirat dengan sebanyak-banyaknya, kita persiapkan amalan-amalan akhirat dengan sebaik-baiknya. Tapi kata Allah, jangan lupa nasibmu ada di dunia ini. Supaya dirubah nasibmu, jangan memikirkan akhirat saja, duniamu juga harus dipikirkan supaya nasibmu berubah. Nah, kira-kira begitu. Ayat ini mengingatkan kepada kita sekalian. Jadi Masya Allah, luar biasa kawan. Islam memberikan bekal kepada kita untuk memotivasi, menyemangati, memberikan etos kerja yang luar biasa, sehingga bisa mengubah nasib kita. Masya Allah. Kemudian berikutnya dalam Al-Quran disebutkan adalah bekerja itu identitas diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dalam surat At-Taubah. Jadi kawan, bekerja ini merupakan identitas diri. Kalau kita bekerja melakukan sesuatu, maka dia, orang lain akan melihat hasil pekerjaannya. Allah melihat hasil pekerjaannya, seberapa kualitasnya, dan itu menjadi identitas diri. Apa ya kok? Nganggur. Masya Allah, nggak enak mbak ya? Iya betul. Nggak enak sekali. Apalagi, apa sekarang? Iya, apalagi kalau sudah katakanlah sudah lulus pendidikannya begitu ya Ustaz. Kadang itu pertanyaan-pertanyaan ini rentan muncul ya Ustaz. Nganggur, pertanyaannya nggak enak sama sekali. Iya. Apa pekerjaannya? Penyiar. Wah, identitas diri. Masya Allah. Apa pekerjaannya? Oh, ahli akuntan. Wah. Apa pekerjaannya? Ahli komputer. Apa pekerjaannya? Oh, hukum dan seterusnya dan seterusnya. Jadi identitas diri. Dan di situ dengan pekerjaan itu yang ditekuni dengan sebaik-baiknya, dilandasi dengan iman karena Allah dan merasa selalu dilihat oleh Allah pekerjaannya, maka dia akan mengerjakan sesuatu itu menjadi pekerjaan yang terbaik
Karena produk hasil kerjanya akan dilihat oleh Allah, dilihat oleh Rasulullah, dan dilihat oleh umat manusia. Bayangkan kawan, kalau kita semua menjaga identitas dirinya, menjaga quality dirinya, maka masing-masing person ini akan berbuat dengan sebaik-baiknya, maka tentu akan menjadi produk-produk nasional, produk bangsa Indonesia, ternyata dengan produk-produk yang berkualitas. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, apakah di sektor industri, di sektor retail, di sektor sosial, pariwisata dan seterusnya, kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya, termasuk di sektor pendidikan, itu kalau semasing-masing personal menyatakan dirinya dan memahami dirinya bahwa itu adalah identitas diri dan akan dilihat produk hasilnya, maka dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Berikutnya kawan, bekerja itu adalah ibadah, sarana ibadah sebagai rasa syukur. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Nah, jadi kawan, bekerja itu sebagai sarana. Sarana apa? Sarana untuk mencari rezeki. Setelah ketemu rezekinya, untuk apa? Untuk bersyukur. Dengan cara apa bersyukurnya? Untuk beribadah. Jadi ada hubungan yang sangat dekat antara pekerjaan dengan bersyukur dan kemudian dengan ibadah. Maka carilah rezeki sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk supaya syukurnya bertambah. Itu artinya ibadahnya semakin kenceng. Masya Allah. Terakhir kawan, ada dari Rasulullah. Bekerja itu adalah harga diri dan kemuliaan. Rasulullah menyampaikan, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis Bukhari. Jadi inilah Islam mengajarkan orang-orang yang semangat bekerja itu, apapun pekerjaannya itu lebih berharga dirinya daripada meminta-minta. Nah kawan, maka ini etos kerja ini mari kita bangun bersama, kita kuatkan bersama dengan nilai-nilai ibadah tadi itu. Maka ini mumpung nilai-nilai Ramadan masih melekat dalam diri kita, kita kembali bekerja dengan semangat tinggi dengan beberapa ayat-ayat tadi, dan ini akan sekali lagi akan mengubah nasib kita, mengubah masyarakat kita semakin baik, mengubah bangsa kita semakin baik, dan yang terakhir semakin membawa bersyukur sehingga kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk bermalas atau ini ya Ustadz ya, awang-awangan gitu ya. Karena sudah dijelaskan tadi oleh Ustadz Umar Jaini begitu banyak kenikmatan dan keuntungan ketika kita ini tetap menjaga, tetap semangat dalam bekerja. Semoga bermanfaat kawan. Demikian juga dialog fajar untuk pagi hari ini kawan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.